start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Wadi Maila Kusumastuti dengan NIM 20522138. Kemudian ada Mbak Dila Fiera Santi, ada Mbak Nahdatul Hanifah, kemudian ada Mbak Nurul Hasanah, dan Mbak Anggun Rahmadani. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil jawaban dari studi case tentang materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Kemudian langsung saja saya akan share screen tentang hasil jawaban dan diskusi dari kelompok kami. Nah, ini adalah hasil jawaban dari studi case soal yang telah diberikan dari Bu Adel. Kemudian yang nomor 1 akan dibahas oleh Mbak Anggun Rahmadani. Mbak Anggun, dipersilahkan. Soal nomor 1. Buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Jurnal untuk mencatat akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu investasi pada PT Farva senilai 300 juta di debit dan kas senilai 300 juta di kredit. Untuk mencatat laba neto pada PT Farva tahun 2020 yaitu saham biasa PT Farva senilai 200 juta di debit, saldo laba PT Farva senilai 100 juta di debit, dan investasi pada PT Farva senilai 300 juta di kredit. Untuk mencatat penerimaan dividen pada PT Farva tahun 2020, yaitu kas senilai 20 juta di debit dan investasi pada PT Farva di kredit senilai 20 juta. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk soal selanjutnya itu, perhitungan nomor 2, di mana pertanyaannya itu diminta untuk membuat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Untuk mencari jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021, kita mencari jurnal untuk mengakui laba neto PT Farva tahun 2021. Di sini dijelaskan bahwa ayat jurnalnya yaitu investasi pada PT Farva di sebelah debit sebesar 80 juta dan bagian laba atas PT Farva di sebelah kredit sebesar 80 juta. Kemudian selain itu untuk mencari jurnal terkait investasinya dicari juga untuk mencatat penerimaan dividen pada PT Farva tahun 2021 dengan ayat jurnalnya yaitu kas di sebelah debit sebesar 30 juta dan investasi pada PT Farva sebesar 30 juta di kredit. Nah, sebelumnya untuk mencari laba di atas itu mengakui laba neto, perhitungannya itu didapat dari laba sama dengan pendapatan atau penjualan dikurangi beban. Nah, beban di sini itu merupakan akumulasi dari beban pokok penjualan, beban penyusunan, ditambah dengan beban administrasi dan penjualan yang tertera di tabel neraca saldo tahun 2021. Dan didapat bahwa jual sebesar 300 juta dan dikurangi beban, di mana akumulasinya yaitu sebesar 220 juta. Maka 300 juta dikurangi 220 juta, hasilnya yaitu 80 juta. Untuk selanjutnya, soal 3 akan dilanjutkan
oleh teman-teman saya. Soal nomor 3 itu kertas kerja konsolidasi tahun 2020 dan 2021. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasi, terlebih dahulu membuat jurnal eliminasi untuk tahun 2020 dan 2021. Nah, perhitungan jurnal eliminasi tahun 2020, total invitasinya itu saldo awal 300, laba netonya 300 juta, saldo netonya itu 75 juta, dividennya itu 20 juta. Nah, saldo akhirnya itu bertotal 355 juta. Nah, saham biasanya itu saldo awalnya 200. Nah, laba neto dan dividennya itu kosong, jadi total akhirnya itu saldo akhirnya 200. Nah, saldo labanya itu saldo awalnya itu 100 juta, laba netonya itu 75 juta, dividennya itu 20 juta. Jadi total saldo akhirnya itu 155 juta. Jadi 31 Desember 2020 saham biasanya itu 200 juta, saldo labanya 100 juta. Bagian laba atas PT EVA itu bertotal 75 juta. Itu yang di kreditnya itu dividen diumumkan bertotal 20 juta. Investasinya pada PT Farva bertotal 20 juta 335 juta. Nah, selanjutnya lanjut sama teman saya. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Setelah kita mempelajari dari apa itu jurnalnya, kita langsung membahas ke kertas kerja konsolidasinya pada tahun 2020. Jadi itu pada penjualan PT Afaf 800 juta, kemudian PT Farvanya 230 juta. Kemudian di bagian laba dari PT Farva 75 juta, kemudian di PT Afaf-nya 75 juta, PT Farvanya tidak ada. Kemudian totalnya adalah 875 juta. Kemudian di PT Farvanya 230 ditambah dengan bagian laba dari PT Farvanya itu tidak ada. Jadinya hasilnya itu adalah 250 juta. Kemudian untuk yang jurnal eliminasinya terlihat di situ bahwa di debit bagian laba dari PT Farva sebesar 75 juta. Kemudian di total hasilnya juga 75 juta karena di penjualan tidak ada saldonya. Kemudian di kredit itu dari penjualan maupun bagian PT laba dari PT Farvanya itu tidak ada. Kemudian untuk yang konsolidasiannya pada penjualan itu jumlahnya 1.050 juta. Kemudian bagian laba dari PT Farvanya tidak ada saldonya. Jadi jumlah total dari penjualan dan bagian laba dari PT Farvanya adalah 1.050 juta. Kemudian masuk ke akun beban. Jadi di akun beban itu yang pertama ada beban pokok penjualan yaitu 200 juta. Kemudian beban penyusutan 50 juta, beban administrasi dan penjualan 225 juta. Itu di PT Afaf. Kemudian di PT Farvanya beban pokok penjualan sebesar 125 juta, beban penyusutannya sebesar 10 juta, beban administrasi dan penjualan sebesar 40 juta. Jadi totalnya adalah 475 juta didapat dari 875 juta dikurangi dari beban-beban yang ada. Jadi sebesar 475 juta.
Kemudian di PT Farva sama 250 dikurangi beban-beban yang ada, hasilnya 175 juta. Kemudian untuk yang pengeliminasiannya tidak ada, jadi totalnya saldonya juga tidak ada. Kemudian untuk yang konsolidasiannya, pada beban pokok penjualan itu sebesar 325 juta, beban penyusutannya 60 juta, kemudian beban administrasi dan penjualannya sebesar 265 juta. Jadi hasilnya 650 juta didapat dari 1 miliar 50 juta dikurangi dari beban-beban yang ada. Kemudian kita masuk ke akun-akun selanjutnya, yaitu ada akun laba atau rugi bersih senilai 400 juta di PT Afaf dan PT Farva 75 juta. Saldo laba pada 1 Januari itu sebesar 225 juta di PT Afaf dan di PT Farva 100 juta. Kemudian laba bersihnya 400 juta di PT Afaf, 75 juta di PT Farva. Dividennya 100 juta, kemudian di PT Farvanya 20 juta. Nanti dikurangi dari dividennya. Kemudian saldo laba pada tanggal 31 Desember 525 juta dan 155 juta di PT Farva. Selanjutnya ada kas sebesar 130 juta dan 80 juta. Kemudian ada piutang 165 juta dan 65 juta. Kemudian ada persediaan sebesar 200 juta di PT Afaf dan 75 juta di PT Farva. Kemudian ada tanah sebesar 200 juta dan 100 juta. Kemudian ada bangunan dan peralatan sebesar 700 juta dan 200 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan sebesar 450 juta dan 20 juta di PT Farva. Investasi pada PT Farva sebesar 355 juta dan PT Farvanya tidak ada saldonya. Kemudian total asetnya adalah 1 miliar 300 juta itu pada PT Afaf, dan pada PT Farva yaitu sebesar 500 juta. Dan untuk yang dikurung ini nanti itu adalah tanda bahwa dikurangi dari nilai-nilai saldo di atasnya gitu. Kemudian untuk jurnal eliminasinya pada laba rugi bersih itu sebesar 75 juta di debit. Saldo laba 1 Januarinya 100 juta di debit juga, kemudian laba bersihnya 75 juta di debit, dividennya sebesar 20 juta di kredit, dan saldo laba pada tanggal 31 Desember itu sebesar 175 juta di debit, kemudian 20 jutanya di kredit, dan hasilnya adalah kemudian investasi pada PT Farvanya sebesar 355 juta di kredit. Jadi total asetnya adalah 355 juta itu pada jurnal eliminasian. Kemudian untuk yang konsolidasian mulai dari akun laba rugi bersih tadi sebesar 400 juta, kemudian saldo laba 1 Januarinya 225 juta, laba bersihnya 400 juta, kemudian dividennya ada 100 juta atau dikurangi 100 juta. Kemudian saldo laba 31 Desember sebesar 525 juta, kasnya 210 juta, piutangnya 230 juta, persediaannya 275 juta, tanahnya 300 juta, bangunan dan peralatan sebesar 900 juta, dan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 470 juta. Untuk investasinya pada PT Farva tidak ada saldonya, sehingga total asetnya adalah sebesar 1 miliar 445 juta. Kemudian masuk ke akun selanjutnya, yaitu ada utang usaha, yaitu sebesar 75 juta di PT Afaf dan 60 juta di PT Farva. Kemudian utang obligasi sebesar 200 juta dan 85 juta. Kemudian ada saham biasa sebesar 500 juta dan 200 juta di PT Farva. Ada saldo laba yaitu sebesar 525 juta dan 155 juta di PT Farva. Sehingga
total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 1.300.000.000 pada PT AFAF dan PT Farfanya sebesar 500 juta. Untuk jurnal eliminasiannya saham biasa yaitu 200 juta dan saldo labanya 175 juta, total liabilitas dan ekuitasnya adalah 375 juta. Itu di bagian debit. Kalau yang di bagian kredit itu saldo laba selain di debit juga ada di kredit yaitu sebesar 20 juta sehingga total liabilitas dan ekuitasnya adalah 20 juta juga. Nah, untuk konsolidasiannya dari utang usaha yaitu sebesar 135 juta dan utang obligasinya sebesar 285 juta. Kemudian saham biasanya ada 500 juta, saldo labanya 525 juta sehingga total dari liabilitas dan ekuitasnya adalah 1.445 juta. Itu adalah kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Selanjutnya adalah perhitungan jurnal eliminasi untuk tahun 2021 oleh Mbak Nahdlatul Hanifah. Selanjutnya itu perhitungan jurnal eliminasi tahun 2021. Total investasinya itu ada saldo awal ada 355 juta, laba netonya 80 juta, dividennya itu ada 30 juta. 405 juta rupiah. Saham biasanya itu untuk tidak ada, jadi setelah akhirnya itu 200 juta. Saldo labanya itu ada 155 juta, laba netonya itu ada 80 juta, dividen Sepertinya Mbak Datul itu ya, kendala sinyal ya. Sepertinya kendala sinyal. Baik, kita tunggu dulu kalau nanti lama bisa dilanjutkan oleh penjelas berikutnya. Kita tunggu sebentar ya. saya lanjutkan lagi, yaitu jadi tanggal 31 September, bentar. Kita lanjut, tanggal 31 Desember 2021, saham biasanya itu ada 200, saldo awalnya ada 155 juta. Bagian laba atas PT Farfa ada 80 juta, yaitu ada di debit, dan di kreditnya itu ada dividen diumumkan ada 30 juta, dan investasinya pada 405 juta rupiah. Selanjutnya dilanjut sama Mbak Nurul. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian tahun 2021, di mana ada penjualan di PT AFAF sebesar 850 juta, di PT Farfa ada 300 juta, untuk jurnal eliminasinya kosong, sehingga konsolidasiannya sebesar 1.150 juta rupiah. Untuk bagian laba dari PT Farfa sebesar 80 juta, jurnal eliminasi pada debit 80 juta, konsolidasiannya kosong, sehingga totalnya ada
930 juta di PT AFAF dan 300 juta di PT Farva. Untuk jurnal eliminasinya adalah 80 juta, sehingga konsolidasiannya adalah 1.150 juta rupiah. Selanjutnya adalah beban-beban. Yang pertama adalah beban pokok penjualan sebesar 270 juta pada PT AFAF dan 150 juta pada PT Farva. Sehingga konsolidasiannya adalah 420 juta. Kemudian ada beban penyusutan 50 juta pada PT AFAF dan 10 juta pada PT Farva. Untuk jurnal eliminasinya kosong, sehingga pada konsolidasian adalah 60 juta. Selanjutnya adalah beban administrasi dan penjualan, di mana di PT AFAF sebesar 230 juta dan di PT Farva ada 60 juta. Jurnal eliminasinya kosong, sehingga konsolidasiannya sebesar 290 juta. Untuk total beban sendiri di PT AFAF adalah sebesar 550 juta rupiah dan di PT Farva adalah 220 juta rupiah. Konsolidasiannya adalah 770 juta rupiah. Selanjutnya adalah laba rugi bersih. Pada PT AFAF sebesar 380 juta, sedangkan pada PT Farva adalah 80 juta. Jurnal eliminasinya di debit 80 juta, sehingga konsolidasiannya adalah sebesar 380 juta rupiah. Selanjutnya adalah saldo laba per 1 Januari, yaitu pada PT AFAF sebesar 525 juta, dan di PT Farva ada 155 juta. Jurnal eliminasi di debit sebesar 155 juta, sehingga konsolidasiannya adalah sebesar 525 juta. Selanjutnya adalah laba bersih di PT AFAF sebesar 380 juta, di PT Farva sebesar 80 juta, untuk jurnal eliminasi di debit sebesar 80 juta, sehingga konsolidasiannya adalah 380 juta rupiah. Selanjutnya adalah dividen untuk PT AFAF sebesar 225 juta, di PT Farva ada 300 juta, sedangkan untuk jurnal eliminasi di sebelah kredit ada 30 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 225 juta rupiah. Sedangkan untuk saldo laba per 31 Desember adalah pada PT AFAF sebesar 680 juta rupiah, di PT Farva ada 205 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi pada debit sebesar 235 juta rupiah, di kreditnya 30 juta rupiah, sehingga konsolidasiannya adalah 680 juta rupiah. Selanjutnya untuk akun-akun, yang pertama adalah akun kas pada PT AFAF sebesar 230 juta, di PT Farva sebesar 75 juta. Untuk konsolidasian adalah 305 juta. Yang kedua adalah piutang untuk PT AFAF sebesar 190 juta, untuk PT Farva sebesar 80 juta, sehingga konsolidasiannya adalah 270 juta. Selanjutnya adalah persediaan pada PT AFAF sebesar 180 juta, pada PT Farva sebesar 100 juta, sehingga konsolidasiannya adalah 280 juta rupiah. Selanjutnya adalah akun tanah pada PT AFAF sebesar 200 juta, pada PT Farva sebesar 100 juta, sehingga konsolidasiannya adalah 300 juta. Selanjutnya adalah akun bangunan dan peralatan pada PT AFAF sebesar 700 juta, pada PT Farva sebesar 200 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 900 juta rupiah. Selanjutnya untuk akun akumulasi penyusutan pada PT AFAF sebesar 500 juta, pada PT Farva sebesar 30 juta, sehingga konsolidasiannya adalah 530 juta rupiah. Kemudian adalah investasi pada PT Farva sebesar 405 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi di debit sebesar 405 juta rupiah. Kemudian untuk total aset
Untuk PT AFAF adalah 1.405 juta rupiah, sedangkan untuk PT Farva 525 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi pada kredit adalah sebesar 405 juta rupiah. Sedangkan untuk konsolidasian adalah sebesar 1.525 juta rupiah. Selanjutnya adalah utang usaha. Pada PT AFAF sebesar 75 juta, pada PT Farva sebesar 35 juta, untuk konsolidasian sebesar 110 juta rupiah. Kemudian adalah utang obligasi di PT AFAF sebesar 150 juta, di PT Farva sebesar 45 juta, untuk konsolidasian sebesar 235 juta rupiah. Selanjutnya adalah saham biasa. Pada PT AFAF ada 500 juta rupiah, di PT Farva ada 200 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi pada sebelah debit adalah 200 juta rupiah, sehingga konsolidasiannya adalah 500 juta rupiah. Selanjutnya saldo laba, di PT AFAF ada 680 juta rupiah, di PT Farva ada 205 juta rupiah. Pada jurnal eliminasi bagian kredit ada sebesar 236 juta rupiah, sedangkan pada kredit ada 30 juta rupiah, sehingga konsolidasinya adalah 680 juta rupiah. Selanjutnya adalah total liabilitas dan ekuitas, yaitu pada PT AFAF sebesar 1.405 juta rupiah, kemudian pada PT Farva ada 525 juta rupiah, untuk jurnal eliminasi pada debit itu ada 435 juta rupiah, untuk pada kreditnya 300 juta rupiah. Sedangkan untuk konsolidasiannya totalnya adalah 1.525 juta rupiah. Baik, terima kasih untuk Mbak Nurul karena telah menjelaskan bagian kertas kerja baik tahun 2021, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya karena telah menjelaskan dari per persoalan, per nomor, mulai dari nomor 1 hingga nomor 3. Kemudian mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.